Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu calon penghuni syurga, saya awali perjumpaan yang mubarak, yang indah, yang berkah ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Mari kita awali dengan ungkapan rasa syukur yang setinggi-tingginya dengan mengucapkan kalimat bersama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum bittaqwallah wa iyaya faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ni'matani maghbunum fihima katsirun minan nasi sihhatu wal farau. Dua nikmat yang harus dijaga. Apabila seseorang pandai menjaganya, maka insya Allah hidupnya penuh barokah. Walakin tetapi ketika seseorang menyia-nyiakan nikmat itu, maka hidupnya jauh dari rahmat dan pertolongan Allah. Lalu nikmat apa yang mesti kita jaga? Yang pertama as-sihat, atau orang mengatakannya kesehatan. Berapa banyak orang hidup Allah kasih sehat, tetapi hidupnya digunakan bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak kesehatan yang diturunkan kepada seseorang, tetapi selama hidupnya dia berkhianat kepada Allah. Berapa banyak kesehatan yang ia rasakan, yang sejatinya Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan penyakit, tetapi selama hidupnya banyak disia-siakan cuman ngurusin kehidupan dunia. Maka Riza Muhammad mengajak Riza Muhammad sendiri dan semua jamaah yang ada di sini, yuk kita gunakan waktu sehat yang Allah berikan untuk taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal farau, waktu luang. Banyak di Al-Quran Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal ashr, innal insana lafi khusr. Demi waktu. Berapa banyak manusia yang rugi karena waktunya tidak digunakan untuk selalu dekat kepada Allah. Kenapa Riza Muhammad selalu mengatakan waktu dan kesehatan selalu dekat kepada Allah? Sebab manusia diciptakan secara fitrah untuk beribadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah orang tuli dengan ayat ini? Apakah orang-orang pura-pura tuli dengan ayat ini? Atau jangan-jangan hatinya yang sombong kepada Allah hingga tak mau membaca ayat ini? Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali selama hidupmu digunakan untuk beribadah mutlak, harga mati. Jangan pernah bermain-main dengan Allah kalau seseorang hidupnya ingin bahagia. Yang kedua, setiap yang duduk di sini punya transaksional. Anda dan saya punya sumpah kepada Allah. Quran surah Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah Anda dan sumpah saya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Tapi sayang, berapa banyak orang yang lalai dengan sumpah-sumpah yang telah ia ucapkan sendiri dalam Quran surah Al-An'am 162. Maka mudah-mudahan majelis pertemuan ini bukan pulang tanpa makna, tetapi pulang membawa berkah dan doa, karena hidup kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Sungguh menakjubkan jadi orang mukmin, urusannya semua baik. Mukmin yang baik ketika dikasih kelapangan rizki dia pandai bersyukur.
Walaupun diuji dengan cobaan, tapi dia pandai bersabar. Syukur dan sabar adalah kalimat mutlak modal hidup. Rumah tangga yang tak bersyukur hancur, betul? Rumah tangga yang tak ada konsep sabar di dalamnya hancur. Semua membutuhkan sabar dan syukur. Kalau saya mencuri satu kalimat dalam film yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Kajol Mukherjee, kabhi khushi kabhi gam na juda honge hum, kabhi khushi. Nah, itu maksud saya. Kabhi khushi kabhi gam, kadang suka kadang duka. Makanya calon pengantin harus saya siapkan mental secara utuh. Karena apa? Hidup berumah tangga itu nikmatnya cuma 10%. Wallah, hidup berumah tangga itu nikmatnya cuma 10%. Tetapi yang 90% sangat nikmat. Berarti sukses itu dimulai dari berumah tangga, betul? Kesuksesan diawali dari berumah tangga. Yang belum berumah tangga segera menikah. Selama Anda bujangan, jangan pernah Anda mimpi menjadi orang kaya. Sebab orang kaya hanyalah orang yang telah berumah tangga. Saya bersyukur hari ini diundang khusus oleh Bapak Muhammad Salahuddin Husni. Masya Allah. Beliau pengusaha yang sukses. Mudah-mudahan saya pun nanti menjadi pengusaha. Sehingga tidak mengandalkan penghasilan dari amplop berdakwah. Oke, dia nih keren. Saya mau belajar, iya. Makanya saya nggak enak kalau ditanya, Ustadz berapa? Aduh. Saya jawab sepantasnya aja, enggak enak berapa kali. Ya terserah ibu deh, kalau 30 juta boleh? Boleh. Ibu Agustina, Masya Allah, saya berdoa mudah-mudahan Allah selalu menjaga keluarga bapak ibu. Sakinah mawaddah warahmatil jannah sampai di surga. Dan insya Allah rumah tangga keluarga ini selalu mendapatkan ridho dan keberkahan Allah. Special for someone yang akan menghadapi sesuatu yang sangat menegangkan. Rifki, Masya Allah. Saya nanti akan kasih ilmu-ilmu dalam tangga. Mantul, mantap betul. Kalau sudah saya kasih ilmu berumah tangga, Masya Allah. Ternyata rumah tangga itu nikmat, Bu. Nikmat. Kenapa tidak nikmat? Karena dia jauh zikirnya. Coba, ada rumah tangga yang semakin lama rasanya sudah semakin berubah. Pengantin baru 5 tahun pertama manis. 10 tahun kedua hambar. 15 tahun ketiga kecut. Lama-lama sudah tak bergairah. Banyak rumah tangga begini. Ada sebagian rumah tangga yang sudah mulai bosan dengan pasangannya. Ya Allah. Pasangan hidupnya mulai dibosenin. Tapi ngaca juga kenapa suami mulai bosan sama istri. Ternyata kuncinya cuma satu. Zikrullah. Kuncinya cuma satu. Zikrullah. Rifki, baca surat Ar-Rum, surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini modal menikah, Bro. Basic. Kalau menikah tak tahu modelnya, tekor. Alias bangkrut. Berapa banyak suami istri yang tidak bermodalkan dengan ini hingga rumah tangganya hambar di tengah jalan. Makanya ini modal, Bunda, Bapak. Apa modal pertama? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Berarti jodoh bukan kita yang menciptakan. Allah, kita hanya mampu berusaha dengan salat istikharah.
Makanya kalau tahu jodoh itu Allah yang berbuat, jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan istri seperti akhlaknya Fatimah Zahra, anak Rasulullah yang lembut, cantik, anggun, baik. Sebelum Anda menjadi seorang laki-laki seperti Ali bin Abi Thalib. Lah mengharap istri yang baik sementara kelakuan Anda begadul. Jawabannya OMG, hello. Istrimu ditentukan oleh pasangan hidupmu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda baik, pribadi Anda oke, maka Anda akan mendapatkan pasangan yang baik. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibati. Laki-laki pezina akan dinikahkan dengan perempuan pezina. Perempuan pezina akan dikawinkan dengan laki-laki pezina. Laki-laki yang taat akan dinikahkan dengan perempuan yang taat. Dan perempuan yang taat akan dinikahkan dengan laki-laki yang taat. Makanya jangan pernah menuntut pasangan hidup baik kalau Anda belum baik. Rifki, saat ini Anda harus menjadi orang yang baik. Itu modal. Untuk menentukan pasangan hidup Anda, modal ini utama. Setelah baik, tolong pernikahan ini bukan karena wajah, betul? Pernikahan ini bukan karena rupiah. Tunkihul nisa'u arba, menikahi perempuan itu karena 4 hal, brother. Yang pertama, lima liha, karena duitnya. Ada laki-laki suka sama perempuan karena perempuan itu orang kaya, duitnya banyak. Akhirnya apa? Cintanya tak awet. Contoh kasus yang boleh kita bicarakan, kasus cinta Nasr dan Musdalifah. Tak lama, bukannya itu ngomongin orang, boleh. Yang ini boleh diomongin karena dia public figure, sudah menjadi berita umum. Tapi ini jujur loh, berapa banyak laki-laki menikah karena harta seseorang, tapi maaf, pernikahan itu tidak akan pernah berkah karena niatnya sudah salah. Yang kedua, liwajih, gara-gara wajah, karena kecantikannya akhirnya juga hilang di tengah jalan. Yang keempat, linasabiha, yang ketiga linasabiha, karena keturunannya. Walakin tetapi menikahlah karena lidiniha, faktor agama. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan karena agamanya, insya Allah dia akan menikmati surganya dunia. Wanita tidak cukup diukur dengan kecantikan wajahnya. Karena cantik zaman sekarang bisa dipoles kok. The power of make up. Pakai make up, ya Allah cantiknya. Begitu make upnya dihapus, oh alah. Cantik sekarang itu banyak yang ilusi, tipuan. The power of make up, mata sipit jadi belok. Mata belok jadi sipit. Hidung pesek jadi mancung. Semuanya the power of make up. Makanya jangan menerima seseorang karena ilusi wajahnya, karena semua hanyalah sifat sementara. Tetapi yang saya inginkan, carilah pasanganmu karena faktor agamanya. Siapa yang memilih karena faktor agamanya, maka insya Allah istrinya akan membawa surga di rumahnya. Amin ya Rabbal. Kenapa Bu? Alhamdulillah. Saya dapat istri anugerah, dia dapat saya musibah. Saya terpaut 15 tahun Bu. Saya menikah telat, usia 35 tahun. Karena betul-betul menjaga ibu saya. Ibu saya adalah seorang janda yang saya bahagiakan dulu sebelum saya membahagiakan anak orang. Karena banyak salah kaprah. Berapa banyak suami yang tunduk kepada istrinya sementara emaknya disia-siakan. Hello. Saya bilang sama istri saya, laki-laki yang sudah menikah lebih mengutamakan emaknya daripada istrinya. Jangan pernah kau berburuk sangka, kecewa, sakit hati gara-gara aku memberikan harta yang lebih banyak kepada ibuku daripada engkau. Saya bilang, kalau ada pilihan meninggalkanmu atau meninggalkan ibuku, aku pilih meninggalkanmu. Puas loh. Nah, udah gak orang ini macam-macam deh Bu. Karena perempuan itu kadang ngomongin mertuanya.
Kalau ada menantu ngomongin mertuanya, ini namanya menantu najis ralala. Coba angkat tangan yang pernah ngomongin mertua, ayo, ayo, ayo. Makanya nanti saya tanamkan sama Rifki bagaimana posisi kamu. Jangan sampai kamu mendahulukan istrimu daripada ibumu. Karena engkau hak milik ibumu, paten. Banyak laki-laki yang salah malah menjadi STI. Suami takut istri. Hello. Jangan sampai. Tapi di sini nggak ada kayaknya ya. Salehah semuanya. Amin. Kembali kepada topik Rifki, litaskunu ilaiha, bawalah pernikahan ini menuju ketenangan. Karena menikah itu tujuannya tenang ya Bu ya. Buat apa menikah kalau Anda tidak tenang? Menikah itu litaskunu ilaiha, agar engkau merasa nyaman dengan pasanganmu. Setelah itu waja'ala bainakum mawaddah. Maaf Ki, mencintai seseorang dalam taraf yang basic namanya mahabbah. Tetapi cinta suami istri di atas mahabbah namanya mawaddah. Ketika seorang menikah, cintanya sudah bukan cinta biasa. Makanya cukup unik kalau pasangan semakin lama semakin bosan. Harusnya pasangan itu semakin lama semakin cinta. Bahkan dikabarkan kemarin waktu naik haji, suami istri sudah kakek nenek nggak mau lepas gandengan tangan. Bagaimana dengan kita? Kadang kita jalan sendiri-sendiri loh, digandeng pasangannya, wes tuwek malu. Masa iya begitu? Bahkan ada di Bogor suami istri meninggal dalam tempo bersamaan. Inilah the real of love, cinta sejati. Makanya saya harap mawaddah, cinta ini harus dijaga ya Bu. Please jangan sampai rasa hati kita sama pasangan kita semakin lama terkikis. Punten, maaf. Kalau sampai rasa cinta sama pasangan semakin terkikis, berarti Anda berdua sedang melakukan maksiat di hadapan Allah. Laki-laki yang taat, wanita yang taat, cintanya tidak akan pernah terkikis. Sebab apa? Ia mencintai karena Allah. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan. Iman dan takwamu, sayang mencintamu. Aku tenang, cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Nah ini yang mesti dicari. Semua berjalan karena Allah. Inilah cinta yang disebut unlimited love. Cinta tanpa batas. Makanya modal buat Rifki saya titipkan surat Ar-Rum 21. Mawaddah. Setelah kau menikah, cintamu semakin bertambah. Warahmah. Bawalah rumah tangga ini penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Amin ya robbal. Modal kedua, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa inna aghaddu lil basari wal farji. Wahai anak-anak muda yang belum menikah, cepatlah menikah kalau engkau mampu. Sebab apa? Untuk memelihara pandangan matamu dan kemaluanmu. Maaf Ki, sekarang usia berapa? 26, still young bro, masih muda daripada gue telat nikah. Tapi kau masih muda, 26 ini udah cukup banget. Cuman yang perlu kamu persiapkan adalah tujuan menikah. Salah satu diantaranya memelihara pandangan dan kemaluan. Makanya orang bilang cinta itu dari mata turun ke pandangan pertama awal kita berjumpa. Iya. Jemaah, mata ini panah setan, betul. Kenapa laki-laki yang terangsang melihat wanita awalnya dari mana? Dari mata dulu. Lah kenapa dia terangsang? Karena wanitanya yang menggoda-goda dulu juga.
Makanya mata mesti dijaga. Aghaddzul basar, pandangan. Makanya ibu, bu, kalau melihat mahram yang bukan halal untuk dipandang, jangan dipandang terus kecuali ngelihat gue. Kan gue ceramah ya. Kalau nggak dilihat masa iya kebubazir. Kadang kalau di mall ada suami orang yang ganteng. Ya Allah. Gak juga kali ya. Rizki juga gitu Ki. Pandangan mata dijaga. Sudah punya istri nggak usah lihat dari istri orang, betul? Terkadang memang istri orang yang niatnya dinikmati orang. Makanya bu, diharamkan seorang perempuan tabarruj, keluar pakai make up yang menggoda. Mau ke mall pakai bulu mata, pakai lipstik merah pipi, parfum, lewat di hadapan laki-laki. Gimana laki-laki nggak tergoda? Lo kan yang penting jaga mata laki-laki. Laki-laki itu mesti jaga mata, tapi Anda juga harus tahu diri dong. Jamaah, jawab pertanyaan saya yang sudah menikah. Lebih cantik ke kondangan atau nyambut suami pulang kerja? Oh. Ternyata survei membuktikan 98% wanita lebih mewah dan cantik ke kondangan daripada nyambut suaminya pulang kerja. Betul? Kalau ke kondangan, ya Allah kerudungnya model sakaratul maut. Model rambut bunga mawar, baca ya kondangan lah. Ada di atas bunga melati di sini, wangi, baju berkibar-kibar, kain korden dipakai semuanya. Tetapi giliran pulang ke rumah, nyambut suami pulang kerja, dia pakai kebesaran wanita, baju yang biasa dibeli di Tanah Abang dan Tamrin City, adem simple namanya. The power of emak-emak. Suami disambut pakai daster belel 5 tahun yang lalu, robek di ketea, tanpa make up, habis masak ketiduran, rambut acak-acakan, minyak filma pindah ke muka. Bagaimana penampilan kita cantik dilihat suami, betul Ki? Wanita harus seksi bu di rumah bu. Kalau perlu setiap ibu mau menggoda juga pakai baju yang menggoda. Abang. Karena laki-laki itu butuh sentuhan yang bergairah. Di pinggir pintu, abang. Untuk suami halal, halal. Halal. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 187? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para perempuan pakaiannya suami dan kalian para suami adalah pakaiannya istri. Maka datangi ladang kalian, istri kalian, suami kalian dengan cara sesuka hati. Itu karena ibu nggak biasa dandan. Kalau udah dandan tiap hari suami nggak heran. Iyalah, kalau jarang dandan terus dandan, mau kemana jawabannya? Makanya dari sekarang istri-istri ini harus punya the power of make up. Karena apa? Di luar sana para ibu punya saingan. Kompetitor di luar lebih jahat daripada penjahat. Apa kompetitornya? Waling mi, wanita maling suami. Betul? Di luar banyak pelakor. Kalau sampai ibu servisnya tidak memuaskan, jangan salah laki-laki pindah kepada orang lain. Makanya kita sama laki-laki, sama suami servisnya harus di atas rata-rata. Iya, ini pelajaran ya. Betul, makanya tiap seminggu sekali ke Margo City kita bu. Cari apa? Pakaian underwear yang brokat sama dengan brokat gitu. Perlu wanita di rumah perlu seksi dan sangat perlu karena di luar sana ada banyak saingan. Makanya banyak kasus-kasus laki-laki tergoda dengan wanita lain gara-gara kita yang kurang memperhatikan kecantikan diri. Iya, tergantung suami juga. Tapi kalau suami disuguhin gitu terus sama perempuan lainnya, akhirnya tergoda juga ibu. Makanya dua-duanya harus betul-betul sama memegang, terutama Rifki dan calon istrinya nanti memperhatikan etika ini. Diciptakannya untuk menjaga dua hal, Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan, dua lubang kejahatan manusia. Oke? Dua lubang kejahatan manusia. Kata Nabi,
Di akhir zaman fitnah umat ini akan hancur oleh dua lubang. Lubang mana? Lubang atas dan lubang bawah. Lubang atas adalah kecilnya mulut yang sering menghancurkan biduk rumah tangga. Makanya kata Nabi, wanita itu kalau punya mulut mesti sekolah kalau ngomong sama suaminya. Karena dari mulut inilah benih-benih keretakan rumah tangga terjadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairu aw liyasmut. Orang yang beriman ngomong yang baik, kalau tak perlu lebih baik diam. Tapi berapa banyak seorang istri menghancurkan suaminya dengan mulutnya, dan sebaliknya seorang suami menghancurkan istrinya dengan mulutnya. Makanya mulut ini Bu harus ngomong tepat sasaran. Wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada manusia, apalagi kepada istri. Tapi kalau aku lihat dari Rifki orangnya lembut nih. Dari hidungnya kan mirip gue tuh. Biasanya hidung model kita tuh lembut orangnya. Ya, wajah-wajahnya mirip-mirip Arab kan? Rifki ini produk Timur Tengah. Jadi wanita pun dibutuhkan sentuhan lembut. Makanya Ki, kalau ngomong sama perempuan, perhatikan etika sebagaimana Rasulullah ngomong dengan istri-istrinya. Nabi Bu kalau keluar kota, telat pulangnya jam 11 malam, dia nggak berani ngetuk rumahnya karena takut mengganggu tidur istrinya. Sampai tidur di luar rumahnya, ketika subuh istrinya membuka, ya Rasul kenapa tidak mengetuk? Aku takut mengganggu tidurmu. Wow, kayak suami zaman sekarang. Ini etika lagi, Masya Allah. Sampai nggak berani ganggu istrinya karena tidak ingin mengganggu tidurnya. Harusnya para suami memperhatikan etika. Hal ini saja tidak bisa menyakiti istrinya, apalagi melukai istrinya dengan mulut. Apalagi ibu, cara ngomong dengan suami itu orang diperhatikan. Wanita itu senjatanya kelembutan. Cari waktu, jangan menyakiti hatinya dengan kata-kata kita. Makanya peranan lubang yang paling atas ini kecil, tetapi ada istilah mulutmu harimaumu. Berapa banyak orang yang terluka dengan mulut kita, betul? Coba angkat tangan para wanita yang belum pernah ngomongin orang lain. Pernah ente? Oh, pernah. Sudah tahu omong-omong itu jeleknya luar biasa, tapi kenapa menjadi hobi keseharian perempuan? Ada ayatnya ya Allah. Surat Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dilarang berburuk sangka, dilarang menyalahkan orang, dan dilarang ngomongin jeleknya orang. Udah jelas kok ayatnya. Kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya semua lebar. Masya Allah. Nah, lubang yang paling bawah apa? Jemaah, lubang yang paling bawah apa? Di antara dua selangkangan. Inilah yang disebut farjun atau lubang kemaluan. Coba ibu bapak baca surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-5. Walladzina hum li furujihim hafidun. Wanita dan laki-laki yang berakhlak adalah wanita dan laki-laki yang bisa menjaga lubang kemaluannya. Karena berapa banyak urusan rumah tangga rusak dengan yang namanya lubang di paling bawah. Oleh karenanya Rifki, kalau kamu terangsang melihat wanita di luar, cepat pulang. Ini serius banget. Kita kadang di jalan Bu, ya Allah. Makanya ibu ketika suami pulang, mendadak ngajak jangan ditolak. Lah kan kemarin udah Pak. Aku terangsang sekarang. Gak capek Pak? Enggak. Hukumnya wanita yang menolak ajakan suami tanpa ada alasan sakit, cuman sakit aja, maka wanita itu dilaknat oleh Allah dan malaikat. Ketika ibu masak, suami datang tiba-tiba minta jatahnya, matikan kompornya. Masaknya pending,
Ngapain? Bobok dulu. Makanya suami itu kalau lagi minta, ibu nggak ada alasan bu, karena khawatir. Laki-laki itu nggak kuat tahan, seminggu aja pusing kepalanya. Kalau perempuan dalam hadis 4 bulan tidak berhubungan kuat, wanita batasnya 4 bulan, lebih dari 4 bulan udah seperti cacing kepanasan. Perempuan, laki-laki nggak bisa. Makanya hal ini menjadi pusat perhatian agar masalah kemaluan menjadi prioritas rumah tangga. Kita lanjutkan ya. Saya sampai jam berapa? Kalau ngomong suka lupa waktu loh Pak. Sampai jam berapa? Jam 1. Jamaah. Ki, di antara 2 lubang itu jaga baik-baik. Nah berikutnya, saya buka sebuah rahasia berkah. Banyak rumah tangga yang retak gara-gara persoalan ekonomi. Isn't right? Betul? Apalagi wanita zaman sekarang. Lihat tas. Mereknya apa? Hermes. Hermes. Ini kawinya Hermes tahu. Kadang wanita itu niatnya beli baju, lihat sepatu, pulangnya bawa tas. Itu perempuan begitu bu. Nah wanita zaman sekarang ini fitnah materi luar biasa. Berapa banyak rumah tangga yang tersentuh dengan faktor ekonomi. Makanya Rasulullah mengingatkan Fatimah, Fatimah, kau tahu suamimu orang yang tak punya, melarat. Ali bin Abi Thalib ini melarat bu. Apa kata Nabi? Kalau suamimu pulang bawa makanan, makan bersama. Kalau suamimu pulang di tangannya tak ada makanan, jangan meminta. Apakah ibu sering minta sama suami? Pak, pulang nanti titip ini ya pak. Pak, beliin ya pak. Harusnya menjadi wanita yang kondisional. Kalau ada rezeki boleh, kalau tak ada jangan banyak menuntut. Inilah permasalahan kunci yang utama. Nah sekarang bagaimana mengatasi problematika rumah tangga yang rata-rata hancur gara-gara faktor ekonomi. Ini penting banget, penting sekali. Mari kita buka surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah laki-laki dan perempuan yang membujang. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau mereka fakir dengan menikah, Allah akan membuat menjadi kaya. Harusnya rumus setelah menikah ekonomi kita semakin jaya. Harusnya. Karena 2 rezeki menjadi 1. 2 rezeki dipersatukan harusnya. Tetapi ada faktor yang membuat rezeki kita lemah. Yang pertama, dosa dan maksiat. Punten. Rumah tangga yang di dalamnya suami istrinya selalu cenderung berbuat dosa dan maksiat, maka ekonominya akan terganggu. Ada dalilnya, ada surat Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berbuat dosa dan gemar bermaksiat, Allah sempitkan urusan hidupnya dan Allah sempitkan rezekinya. Makanya suami istri tolong jaga 2 faktor ini, hindari dosa dan maksiat. Tetapi kalau taat rezeki lancar bu. Mari kita buka surat At-Tolaq surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka saya titip kepada Rifki, sebisa mungkin brother, hindari maksiat dan dosa. Karena ini berpengaruh kepada rezeki kita bu. Tapi bawalah rasa taat dalam rumah tanggamu. Sebab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan jiwa suami istri ditentukan oleh zikir yang banyak. Itu kunci yang pertama. Dan inilah penyebab kerusakan ekonomi karena seringnya bermaksiat kepada Allah. Kita nggak sadar siapa yang kasih rizki. Nahnu narzuquhum, Allah yang memberi rizki. Tapi herannya sudah tahu Allah yang memberi rizki, kita tak tahu diri untuk tidak taat kepada Allah.
Harusnya kita sadar semua alam ini bergerak atas kehendak Allah. Harusnya kita sadar pernikahan langgeng karena Allah. Kalau kita sadar pernikahan itu langgeng karena Allah, lalu kenapa kita jauh dari Allah? Apa yang kita cari? Harta ini tidak cukup untuk membuat kita tenang, Bu. Mobil yang bagus tidak menjadikan jaminan membuat ruh kita tenang. Tetapi sakinah, mawaddah, warahmah adalah perbuatan yang diawali untuk taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan ini spesial untuk pengantin lama dan juga pengantin baru. Jangan pernah coba-coba melawan Allah ya Pak. Dan saya pesankan kepada para wanita, jangan pernah coba-coba melawan Allah. Karena Allah punya sebuah perhitungan. Yang berikutnya, bagaimana cara melanggengkan langkah berikutnya. This is the history. Ini sebuah sejarah. Sejarah yang akan kamu awali. Beda antara kamu bujang dengan menikah, beda. Coba rasakan nanti. Dahsyat. Nah, bagaimana mengawali sejarah kehidupan akan berkah? Ayo kita samakan persepsi kita. Kalau ternyata tujuan hidup ini harus mengutamakan Allah. Ada dalilnya. Kita buka surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Hendaklah kau cari kepentinganmu untuk mengejar kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan kepentinganmu untuk kepentingan dunia. Islam itu hebat loh. Islam tidak mengajarkan umatnya miskin, Bu. Maaf. Islam tidak mengajarkan umatnya papa. Islam tidak mengajarkan umatnya meminta-minta. Karena kalimatnya jelas, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi lihat prioritas yang ditegaskan ayat ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejarlah dulu kepentingan pertama, yakni kepentingan akhirat. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah menjagamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan menolong hidupmu. Berarti kuncinya satu. Siapa yang mendahulukan kepentingan Allah, maka hidupnya pasti berkah. Dunia penting, rumah penting, mobil penting, perhiasan penting. Karena itu bagian dari kepentingan yang membuat kita juga bahagia selama di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kau sering membuat kerusakan di muka bumi, sebab Allah tidak suka menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah haji? Umrah? Oke. Sudah haji? Umrah? Sudah. Kenapa saya katakan Anda berhaji atau belum? Rumah tangga yang mengawali rumah tangganya dengan haji, sukses. Kenapa saya katakan sukses? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Pilar rumah tangga belajar kepada rumah tangga Nabi Ibrahim. Kenapa Anda berhaji? Sebab Anda disuruh kursus rumah tangga pada bentuk kesabaran dan keluarga yang hebat. Keluarganya Nabi Ibrahim. Saya menikah tahun 2014 dengan kondisi pernikahan yang sederhana. Dapat gedung gratis dari Ustadz Arifin Ilham almarhum di Az-Zikrah. Karena gedung sangat mahal. Pernikahan dengan istri urunan, patungan. Kamu mending ada ini, ada bunga, ada macam-macam. Saya nggak ada. Sederhana, sederhana banget. Sederhana, tanpa ada orang tua. Orang tua ada tapi tak sepeser pun uang keluar. Karena memang mereka nggak ada. Saya tidak salah memilih jodoh, Bu. Karena istri saya katakan, saya belum pernah menemukan cantiknya seorang wanita. Kecuali itu istri saya, Masya Allah. Seumur hidup. Dia bukan cuma cantik secara fisik. Kalau soal cantik istri saya nggak usah ditanya deh. Mantan bintang iklan Biore. Iklan sabun nggak usah ditanya. Detektor kalau ada cacatnya bunyi. Tetapi ia tinggalkan kontrak Biore senilai 480 juta. Gara-gara milih berhijab.
Istri saya dapat tawaran lanjut dengan PT KAO menjadi bintang iklan sabun 480 juta. Tetapi tidak boleh pakai hijab. Sementara istri saya ingin menikah dengan saya harus berhijab. Apa kata istri saya? Aku lebih baik memilih Allah meninggalkan 480 juta. Udah cantik, soleha. Lah ini kadang ada yang pas-pasan. Tapi begitu. Ini pelajaran aja, bukan saya membanggakan istri saya. Tapi saya kagum, Bu. Kagum dengan pikirannya. Menikah dengan istri saya usia 35, dia 19 tahun. Istri saya ini orang Minang, Pariaman, Padang. Ketemu di salah satu sinetron yang fenomenal, Pesantren Rock and Roll SCTV. Ketika saya melihat, wow. Tapi saya sadar gak mungkin kali umur kita terbatas jauh. Tapi ternyata dia juga suka sama gue. Pede banget. Diuntungkan lah saya. Maaf Ki, saya gak pacaran. Saya ta'aruf Bu. Saya gak kenal. Karena saya bilang sama dia, cinta itu melibatkan segitiga. Apa? Gue, lo, Allah. Kalau memang kita berjodoh, minta sama Allah. Selama ta'aruf, tidak ada komunikasi. Karena saya khawatir, cinta saya karena nafsu. Akhirnya apa? Ta'aruf, saya khidbah. Khidbah bulan depan saya menikah 14 Maret 2014 di Az-Zikra Sentul. Habis menikah betul janji Allah, yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Habis menikah Allah datangkan rezeki yang luar biasa. Betul. Ngontrak di Grand Depok City, GDC Kota Kembang. 2 bulan menikah dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala. Cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan. Itulah oke-nya Bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Nah. Cuman ngomong seperti ini dapat 200 juta. Wow. Bagi kami wow, pengantin baru. 200 juta. Langsung saya pulang ke rumah. Saya bilang sama istri saya, sayang, dapat 200 juta DP rumah yuk. Apa jawaban istri saya? Jangan kau ajak aku ke developer, tapi bimbing aku ke travel. Wow. Kalimatnya mendalam Pak. Jangan kau ajak aku ke developer, tapi bimbing aku ke travel. Apa maksud kamu? Bagiku engkau adalah rumah abadiku. Aku tak butuh apa-apa melainkan dirimu seorang. Wah. Pret. Masya Allah, saya semakin gak ngerti. Apa maksud kamu? Kita gunakan uangnya untuk berangkat haji. Masya Allah Ki. Inilah momentum keberkahan diawali. Inilah sejarah kehidupan diawali. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya harta, rumah ngontrak. Tapi uang saya daftarkan untuk berangkat haji plus. Saya berangkat ke travel, bawa 200 juta, berangkat haji, plus, kurang tat, hah kurang. Maksudnya satu orang 200 juta, innalillah. Kata istri, mundur, jangan mundur. Kau sudah tancapkan niat kehidupan. Oke, DP dulu. Saya nggak tahu kapan berangkatnya, nanti saya penuhin. Ternyata alhamdulillah, rezeki turun, uang sinetron keluar. Berangkat berdua, syiar infotainment. Padahal saya malu kalau di-sharekan di infotainment Bu. Tapi infotainment yang cari berita. Ustadz Riza Muhammad, Ustadz muda naik haji. Wow. Emak gue telepon dari Bali. Nak mau naik haji? Iya Bu, ikut. Hah? Sudah uang pas-pasan. Di satu sisi ngajak istri, nggak ngajak ibu nggak mungkin ya kan? Di satu sisi ngajak ibu, istri mau ngalah, saya enggak. Insya Allah berdoalah kita berangkat. Bertiga berangkat 600 juta di awal pernikahan. Tak ada rumah, tak ada mobil, tak ada perhiasan. Segram perhiasan pun istri saya tak pernah pakai. Difokuskan untuk berangkat haji. 2014 kami berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berangkat dengan ketiadaan dunia, maaf, dengan ketiadaan dunia, tapi kami mampu berangkat haji untuk Allah. Itu yang pertama. Karena pada kenyataannya berapa banyak dunia yang dimiliki orang,
berapa banyak rumah, harta mobil yang ia miliki. Tetapi hajinya selalu ditunda-tunda. Padahal ketika engkau berhaji, berarti engkau sedang membangun hubunganmu dengan Allah. Dan lihatlah efek dari haji terhadap kehidupan rumah tanggamu dan rezekimu. Masya Allah. Saya berangkat, Bu. Istri nangis di pesawat, tak berhenti-henti. Ini kenyataan kan? Iya sayang, ini kenyataan. Aku gak percaya, Bay. Kamu ini harus percaya. Pegang pipiku, pegang pipiku. Gak mimpi kan? Iya, nangis terus. Sambil dia bisik-bisik, Bay, kan kita belum punya keturunan. Belum sayang, kita bikin di Mekah yuk, ayo. Boleh, kan sambil menunggu. Dan lucunya lagi, saya minta kepada pihak travel, tolong sekamar berdua pisah kami dengan istri. Oke. Ketentuan oke, sampai di Mekah ternyata gak dapat kamar. Bertiga dengan ibu saya, ya. Kata istri saya, ayo gimana? Sekamar bertiga, waduh, minta dong, gak mungkin karena high season, hotel penuh. Karena obrolan yang terus-terus obrolan, akhirnya ibu saya denger. Besok paginya dia ambil baju masuk koper, mana Bu? Ngungsi. Ternyata dia sadar ngungsi. Ibu kenapa? Saya takut terganggu kan? Enggak, aku mau ngungsi aja. Ya kenapa dulu jelasin? Gimana aku enggak ngungsi? Kamu mau bikin dedek kan? Oh iya. Akhirnya ia tidur di kamar sebelah di temannya. Masya Allah. Kita berusaha. Dan ibu tahu puncak Arafah terjadi pada hari Jumat. Tahun 2014 wukuf jarang terjadi pada hari Jumat. 40 tahun sekali baru hal itu terjadi. Saya menangis di Arafah ketika ba'da asyar, ya Rob. Aku telah korbankan hartaku tanpa materi, ya Rob. Aku datang menghadapku, ya Rob. Beri aku keturunan, ya Rob. Keturunan, ya Rob. Keturunan yang akan mewarisi keluarga kami, ketakwaan kami, dan ibadah kami. Saya berdoa pada hari Jumat, Bu. Saya ingat Arafah pada hari Jumat. Dan pada hari Senin istri saya muntah-muntah. Yes. Masuk angin sih. Ternyata positif, istri saya hamil. Pulang ke Indonesia, istri saya berbadan 2. Sehingga putri pertama saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Insyaallah. Anak pertama lahir Ki, ya pindah kontrakan dari Grand Depok City ke Pesona Kayangan. Wow. Kontrak. Keren kontrak. Pindah kontrakan tapi levelnya bagus lah bro. Dari GDC ke Pesona kan ya lumayan lah ya. Disediakan harga kontrakan lumayan. Sebab saya gak pernah main-main dengan istri saya, Bu. Saya tunjukkan kepada dia. Seandainya bulan pun aku raih. Aku akan berikan untukmu seumur hidup lahir dan batin. Agar dia percaya kalau aku bertanggung jawab padamu. Saya tunjukkan ngontrak, padahal maksain. Saya maksain gak apa-apa, maksain demi istri, demi anak. Anak pertama lahir kontrak di situ. Nah setelah anak saya lahir, Masya Allah, perubahan terjadi signifikan. Baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Masjid pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang datang ke Mekah untuk berhaji dan umroh, sepulang dari haji dan umroh, rezekinya tambah berkah. Pulang dari haji pertama, selesai berangkat haji kedua. Oh enggak apa-apa. Haji kedua selesai, Bu. Saya berdoa ketiga haji wada di Multazam, ya Rob. Rumah masih ngontrak di Pesona, ya Rob. Tolong saya kasih rezeki beli rumah, ya Rob. 2000 meter aja, ya Rob. Hah? Yang saya ajukan proposal 2000 meter. Betul itu, saya nggak bohong. Karena saya ingin ada majelis taklim yang membawa ibu-ibu ngaji gratis agar rumah saya cahaya dan bermanfaat. Apa yang terjadi? Pulang haji kedua tahun 2017, kabar pertama, istri saya hamil lagi. Masya Allah, setiap pulang haji hamil, Bu. Luar biasa. Setelah istri saya hamil, ceramah saya di Pengasinan. Habis saya ceramah, entah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Datang seorang juragan tanah mendekati saya. Belum punya rumah Ustadz? Belum. Ada rumah mau dijual.
Berapa luasnya? 2000 meter. Ya Allah. Ini doa yang di Ka'bah kan? Dan apa yang terjadi? Biidznillah. Rumah 2000 meter itu adalah hadiah terindah pernikahan setelah dari Mekah yang kedua. Apa yang tak saya miliki sekarang, Bu? Apa yang kurang dalam hidup saya? Istri cantik, anak ada, rumah ada, mobil ada, popularitas iya, terkenal iya. Apa? Tak ada yang kurang. Segala nikmat telah Allah cukupkan. Cuman sekarang yang mesti kita jaga rasa syukur. Berapa banyak yang diberi nikmat tapi lalai atas nikmatnya. Padahal inilah yang dijaga oleh Nabi Sulaiman. Kekayaan yang ia terima. Liyabluwani aashkur am akfur. Apakah ini merupakan ujian yang membuat saya semakin bersyukur atau jangan-jangan semakin kufur. Karena ada orang awalnya nggak punya rumah, berdoa tahajud nggak henti-henti sampai jutem. Doa terus, nggak punya anak berdoa terus. Tetapi setelah punya anak Anda mulai tinggalkan tahajud. Tahajud tidak pernah terjadi lagi di rumah. Anda mulai tinggalkan masjid. Disuruh kurban susah, beli handphone oke. Handphone merek S10 13 juta, betul? Cek. Giliran beli 1 ekor kambing untuk kurban, tak mau, malah mencari posisi sebagai penerima kupon kurban. Berapa banyak orang yang tidak mendahulukan Allah. Ketika ada syariat umroh, Anda tidak berangkat umroh, tetapi Anda beli motor, beli mobil bisa. Ketika ada syariat haji, Anda menunda haji, tetapi Anda mengutamakan dunia. Apa hasilnya? Anda tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, sebab bahagia itu dari Allah. Bro, naik haji ya. Habis ini jangan beli macam-macam, rumah tunda. Rumah tunda, mobil tunda, langsung berangkat haji plus sebagai bulan madu kalian berdua. Trust me, it work. Kalau ente memperlakukan Allah di awal pernikahan seperti ini, rumah tanggamu dijamin mencapai titik ke puncak ketenangan lahir dan batin. Ini resep dari saya, Bu. Karena saya adalah saksi dan pelaku bagaimana mengawali pernikahan dengan berangkat haji tanpa beli rumah, tanpa beli mobil. Tetapi sepulang haji, puncak istana kekayaan Allah hadirkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Gimana nggak perempuan suka? Iya, rumah bagus, mobil banyak, belanja apa yang cukup-cukup. Nah sekarang bagaimana mengajarkan istri untuk tetap bersyukur kepada Allah. Jemaah, alhamdulillah. Jam berapa? Sepuluh menit lagi. Cukup? Oh udah cukup. Hah? Oh masih terus? Sampai jam 1? Iya Bunda, terang aja Bunda. Saya biasanya ngebungkus. Alhamdulillah, ibadah adalah perkara yang mesti kita prioritaskan dalam rumah tangga, bro. Ingat, Allah adalah titik pusaran energi rumah tangga. Ibadah adalah titik kekuatan dalam membina rumah tangga. Maka siapa yang ingin rumah tangganya bahagia, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, maka hiasilah pernikahan dengan ibadah. Apa yang mesti kita lakukan, Ki? Rifki tinggal di mana sekarang? Di sini. Nanti di sini atau di luar? Di luar, oke. Saya titip satu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid. Kalau laki-laki, Bu, suami imam meninggalkan 5 waktu di masjid, berarti imam atau suami tersebut telah membuat kuburan di rumah tangganya sendiri. Laki-laki yang sholat di rumah tidak di masjid, munafikun, the real of munafik. Bahkan Rasulullah membakar laki-laki yang tidak menghiasi masjid. Buat apa ada masjid? Buat apa dibangun masjid kalau ternyata yang sholat nggak ada? Padahal the power, sumbu dari puncak kehidupan diawali dari laki-laki yang suka sholat di masjid. Buat para ibu-ibu, attention please. Yang suaminya tak suka ke masjid, tolong nasihati.
Kalau dinasihati masih saja tak sholat di masjid, besoknya datang ke Tanah Abang cariin mukena. Kok pakai mukena? Iyalah, laki-laki yang di rumah identik dengan wanita yang memang secara fitrah sebaik-baik perempuan, perempuan yang sholat di rumah. Itu aja. Tolong 5 waktunya dari sekarang ya, jangan di rumah. Ada masjid terdekat di sini ada? Ya, 5 waktu, semua juga. Ini yang paling bungsu ya. Kamu kapan nikah? Oh, belum? Itu yang pertama. Sudah menikah? Belum? Oh ini istrinya? Oke. Nanti ya. Tinggalkan sholat di rumah untuk laki-laki, karena laki-laki wajib di masjid. Untuk perempuan, perempuan jangan sering ke masjid. Tapi boleh, tidak ada larangan. Tetapi di manakah letak ibadah wanita yang paling baik? Di rumah. Karena wanita cenderung banyak menimbulkan fitnah. Yang kedua Ki, tolong hiasi rumah tanggamu dengan sholat tahajud ya Bu. Surat Al-Isra 79, jarang-jarang Allah menyebutkan sholat sunnah dalam ayat khusus. Jarang-jarang Allah menyebutkan sholat sunnah dalam ayat khusus kecuali sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud ternyata solusi dalam menghadapi semua masalah hidup. Rumah tangga nanti masalahnya banyak lagi. Tidak dari kalian, dari keluarga. Tidak dari keluarga, dari ipar. Banyak aja. Dan kamu, you must be strong. Harus kuat. Bagaimana cara menguatkan diri menghadapi masalah rumah tangga? Baca surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tegakkan solat malam. Siapa yang menegakkan solat malam, Allah letakkan di maqaman mahmuda, derajat yang paling tinggi, hingga Allah mencintainya, Allah membelanya, dan Allah mengabulkan doa-doanya. Saya pesan kepada ibu-ibu, jangan malas tahajud. Bapak-bapak jangan malas tahajud. Buat yang malas tahajud berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Orang-orang yang ketinggalan tahajudnya tiap malam berarti Anda bermasalah dengan Allah. Dalam sebuah kajian khusus, seorang murid bertanya kepada Syekh, Syekh, apa yang membuat Allah berpaling? Tanda-tanda Allah berpaling dari hamba. Apa jawaban Syekh? Tanda-tanda Allah berpaling, tanda-tanda Allah tidak ingin berkomunikasi dengan hambanya. Allah tidak bangunkan hamba itu sholat tahajud. Berarti kalau ada laki-laki dan perempuan yang tidak bangun malam, berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Makanya Rifki, tahajud jangan tinggalkan bro. Ini adalah momen-momen di mana kamu akan menghadapi satu kehidupan yang besar. Akan nikah kapan besok? Masya Allah. Oh dia sudah masuk segmen berikutnya ya. Masya Allah. Iya, sebenarnya saya pengen panjang, tapi enggak lah. Jangan panjang-panjang, biar ibu nanti bisa mengundang saya kembali. Ya. Yang mau mengundang saya silakan catat di bawah ini nomornya. Ih mahal, fitnah banget sih. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya tidak pernah memperkarakan amplopnya. Dan saya tidak pernah menghitung amplopnya, maaf. Kenapa? Terima kasih. Baik, saya diminta oleh MC untuk acara apa? Ungkapan hati dari Rifki kepada kedua orang tuanya ya. Ki, no script, no text. This is from your heart. Dari hati kamu ungkapkan, karena waktu saya akad nikah saya banjir dengan air mata. Karena bagaimanapun saya belajar dari kedua orang tua. Karena ridhonya ini membuat jalan hidup semakin berkah. Bapak Ibu agak duduknya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang tamu-tamu yang sudah hadir.
di hari yang berbahagia ini. Jadi sekarang apa ungkapan ya? Ya. Jadi jujur dari hati terhadap orang tua, Masya Allah. Apa yang ingin kamu bilang, ungkapkan aja dari hati ya. No text, no script, macam-macam, pokoknya lubuk hati yang paling dalam. Yang pasti kalau buat orang tua itu ucapan maaf, terima kasih itu tidak akan pernah cukup ya. Karena saya nggak tahu, mungkin kalau saya sebagai anak justru sama orang tua itu banyak kan nggak setujunya, banyak berantemnya. Cuman mungkin di hari sebelum akad nikah saya ini saya ingin mengucapkan minta maaf ke mama papa. Minta maaf karena mungkin biasanya jarang ya izin ngomong heart to heart, ini jarang kita. Tapi di sekarang ini mau minta maaf mama papa, pasti banyak salahnya. Mungkin lebih banyak salahnya sampai benernya lupa. Jadi mama papa terima kasih setelah 26 tahun sudah dibesarkan, sudah dibimbing, sudah dirawat. Terima kasih dan minta maaf. Minta maaf untuk semua kesalahannya dan semoga papa mama mau maafin ya. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan pernah mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ki, sejumlah uang berapapun yang kamu punya, kamu berikan kepada ibumu, tak bisa membayar apa yang telah berikan kepada Rifki. Bahkan dalam satu kisah, seorang anak menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Ia bawa tawaf ibunya, kembali lagi kepada Yaman. Ia berkata kepada Rasulullah, apakah aku cukup membayar baktiku? Tak bisa. Makanya seumur hidupmu kebaikan yang kau berikan, lantas seorang anak merasa cukup, tak akan pernah cukup. Maka saya minta kepada kamu untuk bersimpuh, cium kedua orang tua kamu di bawah, terutama kepada ibu dulu, kemudian bapak. Hadirin yang berbahagia, ridul Rabbi fi ridhal walidain, wasukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Berkahnya hidupmu tergantung orang tua. Seorang ibu yang melahirkan dengan darahnya, keringatnya, cintanya, perhatiannya dan pengorbanannya, yang tak akan pernah terbalas oleh pun apapun, sebesar apapun yang kita berikan kepadanya, maka tak sepadan dengan hati yang telah ia berikan kepada anaknya. Ibu, maafkan aku, doakan aku agar rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu, takkan pernah aku mengutamakan lainnya kecuali Engkau. Ibu, kelelahanmu saat melahirkan, menyusui, membesarkan, tetap akan aku ingat sampai hayat akhir hidupku. Ibu, izinkan aku membahagiakanmu, izinkan aku memuliakanmu, lahir dan batin, sekuat tenagaku, sekuat cintaku. Maka doakan agar aku bisa membina rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya untuk ayah. Aku belajar sosok kelembutan dari seorang ibu, tapi aku belajar sosok ketegasan dan tanggung jawab darimu, ayah. Kau ajarkan aku bagaimana menjadi seorang anak laki-laki. Kau ajarkan aku bagaimana bertanggung jawab. Kau ajarkan aku bagaimana tanggung jawab mencari nafkah. Kau ajarkan aku untuk senantiasa berdiri di atas kedua kakiku dengan kuat. Ayah, doakan aku
Mudah-mudahan biasa aku menjadi laki-laki sepertimu, bertanggung jawab, imam yang baik, sayang kepada istri, memberikan yang terbaik, dan membawa keluargaku ke surga. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, jaga keduanya ya Rabb. Jaga ayah dan ibuku. Cintai mereka ya Rabb, seperti mereka menyayangi dan mencintaiku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.